pernah menghasilkan migas per hari itu 1,3 juta barel per hari. Wow. Sekarang kita ngos-ngosan untuk sampai ke 1 juta itu ngos-ngosan gitu. Hutang yang sangat banyak, kemudian inflasi hampir 600%. Iya. Ya. Pemirsa, hadir kembali di podcast Institut Jenderal Besar Soeharto. Ya, jadi setelah kita memang punya kesepakatan dalam melaksanakan podcast ini adalah kita selalu menghimpun narasumber yang beragam background, beragam suku bangsa, dan lepas dari syarat semua yang jelas semua mengarahkan kepada betapa rindunya kita untuk mengabadikan Jenderal Besar Soeharto menjadi untuk diperankan kembali di era sekarang dan dikaitkan dengan IJBS. Ya. Institut Jenderal Besar Soeharto bahkan menginternalisasi nama itu menjadi institut dan ke arah think tank ke depan. Ya. Hari ini tidak berpanjang kata ya, seperti halnya juga saya gemar sekali main jawil orang. Ya. Sekarang saya jawil kembali nih kayaknya. Iya. Dari senyumnya menjanjikan untuk kita bisa melalap ilmu, menuntut ilmu, dan mendapat sesuatu. Ya, perkenalan singkat ini mungkin saya akan bantu singkat juga bahwa sebelah kiri saya adalah Pak Dr. Lukman Malanuang. Iya. Yang nama Malanuang bagi Indonesia bagian barat agak asing, tapi ternyata beliau ini memang betul bukan dari Indonesia bagian barat, tapi dari NTB ya. NTB, Indonesia bagian itu Sumbawa. Oke, Sumbawa. NTB ya. Pak Dr. Lukman. Siap dengan pertanyaan saya? Jeng. Kita ngobrol santai. Iya. Sersan. Serius tapi santai. Ya, makasih. Luar biasa. Aura akademisnya sangat strumnya kencang banget. Gini, langsung saja dikaitkan dengan ya IJBS ini kan jelas tadi di awal pun mention nama besar Jenderal Besar Soeharto. Ya. Itu apa yang ingin disampaikan kepada podcast kita dan pemirsa ini dari sosok itu? Silakan, mau dari pribadi kayak mau konsep-konsep beliau atau legacy seorang Pak Harto itu. Baik. Dikaitkan dengan kedokteran atau aktivitas sehari-hari, Pak. Baik. Dr. Lukman. Mangga. Baik. Terima kasih sahabat moderator. Jadi malam ini kita ingin memperbincangkan bagaimana peran Pak Harto sebagai presiden ketika beliau mengelola sumber daya alam kita. Oh, lebih spesifik ke situ. Oke, pemirsa kita penasaran ya. Lanjut. Ya, terutama minyak dan gas. Oke. Kita tahu Pak Harto ini kan diangkat menjadi presiden tahun 68. Ya kan? Dan saat itu ketika Pak Harto menjadi presiden, semasa Orde Baru itu kan terjadi kebangkrutan ekonomi. Hutang yang sangat banyak, kemudian inflasi hampir 600%. Iya. Ya, jadi tugas berat Pak Harto itu melakukan pemulihan ekonomi di era awal Orde Baru. Nah, Pak Harto sangat paham bahwa kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam, terutama minyak, gas, dan pertambangan. Nah, singkat cerita, pada tahun 1971, Pak Harto melahirkan undang-undang yang sangat fenomenal. Yakni Undang-Undang 8 tahun 1971. Undang-undang tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Apa itu dia bicara? Atau lebih singkatnya lebih dikenal dengan Undang-Undang Pertamina. Pertamina. Undang-Undang Pertamina, ya. Undang-Undang 8 tahun 71. Ya, Undang-Undang Pertamina. Lebih singkatnya disebut Undang-Undang Pertamina. Nah, undang-undang tersebut apabila kita kaji sangat ultranasionalis. Ya kan? Gimana tuh misalnya? Ultranasionalis itu karena undang-undang tersebut benar-benar ingin mengimplementasikan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita tahu sahabat moderator bahwa pasal 33 Undang-Undang 45 ini adalah tulang punggung ekonomi kita. Persis. Yang menjadi falsafah bagaimana kita mengelola perekonomian kita kan. Jadi ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, pasal 3-nya berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu intinya. Iya kan? Nah, ultimate goal-nya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Oke, Nah, lahirlah. Ya. Legasinya seorang Pak Harto di mana? Betul. Undang-Undang 8 tahun 71 itu ya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pertamina untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi kita. Ya, kita tahu kita punya kekayaan migas di Riau itu ada ladang migas yang bernama Duri. Ya, itu adalah ladang migas raksasa. Rokan, Duri segala ya, di blok. Kalau sekarang kita kenalkan dengan nama Blok Rokan. Ya kan? Tapi di situ ada sumur minyak yang raksasa, yakni Blok Duri yang berada di Bengkalis. Yaitu pernah berproduksi hingga 1,3 juta barel per hari. Semenjak dari zaman kolonial. Zaman kolonial sudah dieksploitasi. Tapi pada saat zamannya Pak Harto, ketika Caltech bekerja sama dengan Pertamina, pernah menghasilkan migas per hari itu 1,3 juta barel per hari. Wow. Sekarang kita ngos-ngosan untuk sampai ke 1 juta dan ngos-ngosan gitu. Ya sekarang paling sekitar 500-600 ribu kan per hari. Nah, jadi sepanjang ketika dilahirkan undang-undang tersebut, kemudian dilakukan pengelolaan oleh Pertamina, ya kan, sebagai perusahaan negara, ya, Pertamina sebagai perusahaan negara, perusahaan-perusahaan yang datang ingin mengeksploitasi sumber daya migas kita, itu bekerja sama dengan Pertamina konsepnya. Jadi mereka itu hanya menjadi kontraktor Pertamina. Dan jelas pembagiannya gitu. Pembagiannya itu adalah 60% untuk negara, ya kan, dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh si kontraktor kontrak kerjasama seperti itu. Nah, akibat dari Undang-Undang 871 tersebut selama 10 tahun lebih itu kita mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari migas. Ya, sangat besar karena terjadi oil boom, terjadi bonanza migas, ya kan? Nah itu loh. Jadi waktu itu sangat ini ya, Indonesia betul-betul bertaburan minyak lah ya. Bertaburan minyak. Nah, sehingga kedongkrak tuh pendapatan negara juga. Dan kontribusi migas di APBN kita sepanjang 10 tahun tersebut itu pernah menyentuh sampai 80% dari APBD kita. Wow, kontribusinya terhadap APBD terhadap APBD. APBD Riau. Iya dari Riau, dari Riau dia yang terbesar. Luar biasa kan? Pemirsa ya. Jadi memang tidak langsung sampai ke angka 70-80, beranjak dari 20-40 hingga mencapai puncaknya di tahun 81-82 itu pernah menyentuh 80% dari migas gitu loh. Luar biasa. Nah, kue ekonomi yang begitu besar yang didapatkan dari migas, ya kan? Pak Harto melakukan yang disebut dengan transformasi, ya kan? Transformasi ke sektor apa? Ke sektor pendidikan yang paling real. Yakni Pak Harto melancarkan program yang disebut dengan program Inpres. Ya, Inpres. Inpres itu membangun SD di 61.000 desa di Indonesia. Dan kita pun salah satu produk itu kali ya. Pertama saya produk Inpres itu, ya kan? 61.000. Jadi setiap desa keinginan Pak Harto itu harus ada SD Inpres. Setiap desa dan kecamatan di Indonesia harus ada SD Inpres. Kan? Kemudian kita tahu bahwa itu dari minyak tuh. Dari minyak, ya. Jadi uang yang besar itu ditransformasikan oleh Pak Harto ke sektor pendidikan. Itulah yang disebut dengan transformasi dari migas yang unrenewable resources, yang tidak terbarukan, ke sektor pendidikan yang renewable resources. Jelas itu kan? Dari renewable resources ke renewable resources yang bisa diperbaharui. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Investasi dari leher ke atas. Betul. Kan gitu kan pemirsa. Lanjut nih, menarik. Karena modal pembangunan itu bukan hanya sumber daya alam. Sumber daya manusia juga menjadi modal pembangunan. Dan Pak Harto tahu persis, ya kan, minyak ini ada unrenewable, ya kan, hasil migas itu ditransformasikan, dibelanjakan untuk membenahi sektor pendidikan. Dan ada yang menarik, sahabat moderator, ya. Tahun 2019, Duflo
dan suaminya, dan satu lagi ekonom dari Amerika, mendapatkan hadiah Nobel atas SD Impres yang pernah dibangun oleh Pak Harto. Luar biasa. Saya sebagai podcaster dari Institut Jenderal Besar Soeharto sangat bangga juga ya. Jadi konsepnya Pak Harto diangkat oleh nama tadi oleh Duflo dan suaminya. Duflo ini malah mendapat Nobel. Duflo ini ekonom yang berasal dari MIT. MIT satu lagi dari Nobelnya atas mengangkat ide Jenderal Besar Soeharto. Yes. Wah. Itu. Bukan orang Indonesia yang riset. Lanjut gak nih? Lanjutin kayaknya podcast. Kalau orang Indonesia mungkin ini dikira dibuat-buat kan, tapi ini adalah pengakuan internasional. Dan ini jarang ada yang tahu pemirsa ini. Luar biasa. Lanjut Pak Dokter nih. Bisa dibuka di DeepSeek, itu nanti diceritakan semua bagaimana Duflo dan suaminya dan satu lagi ekonom dari Harvard University ya kan mendapatkan hadiah Nobel. Apa temuan mereka? Jauh-jauh dapat Nobelnya di sini orang MIT. Apa tujuan? Pengen minum boleh lah, minum dulu. Itu shock juga dengarnya. Ya, ternyata SD Impres yang dibangun oleh Pak Harto, ya kan, substansi dari hasil hadiah Nobel dari Duflo dan suaminya itu lagi. Itu adalah ternyata pendidikan bisa mengentaskan kemiskinan. Pendidikan bisa mengentaskan kemiskinan global. Kemiskinan global, ya kan? Oke, gimana teknisnya? Jadi intinya semakin orang punya pendidikan, ya ketika nanti mereka sudah beranjak dewasa, dia akan mendapatkan penghasilan dan pendapatan yang lebih baik. Karena dia tidak buta huruf. Oh, gitu. Interkorelasinya. Jadi itu hubungan antara pendidikan dengan pengentasan kemiskinan. Kalau orang berpendidikan, tentu saja dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu kan. Ya, nah, terus baik. Dikaitkan dengan Duflo yang dapat Nobel, yang mengangkat idenya Pak Jenderal Besar Soeharto, itu dikaitkan dengan konteks pengembangan atau pendongkrakan karakter kecerdasan bangsa itu di mana? Ya, sangat signifikan karena jumlah impresnya sendiri kan 61.000 pada saat zaman Pak Harto. Ya pada saat pertama kali di launching kan. Dan itu kan terus berkembang jumlahnya. Terus berkembang jumlahnya di era-era presiden selanjutnya. Dan satu lagi, hasil migas yang diperoleh oleh Pertamina ditransformasikan juga oleh Pak Harto untuk mengembangkan sektor pertanian, Pak. Wah, ini lagi. Dan kita berswasembada beras tahun 84 diakui secara internasional oleh FAO, Food and Agricultural Organization. Betul kan? Iya. Sekarang banyak SD itu. Sekarang banyak Pak, banyak presiden mengakui sudah swasembada beras. Ya kan sudah terima plakat segala macam. Tapi kan tidak ada yang diakui oleh lembaga internasional seperti Pak Harto. Presiden-presiden setelah itu kan banyak mengaku kami sudah swasembada, kami sudah begini-begini. Tapi yang diakui secara internasional itu sampai hari ini hanya Pak Harto. Jadi seorang dokter yang menggeluti di bidang renewable resources itu renewable resources itu mengatakan bahwa memang Pak Harto sudah memiliki konsep dari boomingnya minyak ditransmisikan ke transformasikan ke dunia pendidikan dan juga pertanian. Nah, itu pertanian kan dalam rangka untuk memperbaiki gizi masyarakat. Dokter Lukman luar biasa. Lanjut Dokter Lukman. Gizi masyarakat itu kan pertanian dalam arti luas, bukan hanya padi kan, tapi juga peternakan, tapi juga perikanan gitu loh. Itu sebetulnya yang menjadi substansi dari disertasi saya sebetulnya. Disertasi saya yang saya meneliti di daerah saya ada pertambangan yang luar biasa besar cadangannya, tapi rakyat kami masih miskin dan terbelakang. Jadi novelty-nya itu. Kebaruannya itu. Novelnya itu tidak terjadi yang disebut dengan transformasi ke sektor ke sumber daya manusia dan sektor-sektor di luar tambang. Maka muncul istilah yang disebut dengan resource curse, kutukan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam tidak menjadi berkah, tapi menjadi kutukan. Karena? Jadi seolah-olah sumber daya alam ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,
bisa juga memiskinkan masyarakat apabila salah dikelola, Oke. gitu. Ya, Ya contoh ya pemirsa, waktu perang itu ya antara Ya. Rusia dengan Ukraina ya, ya, oke. itu kan urusannya masalah sumber daya. Urusan pangan, urusan Termasuk gandum. pada waktu Amerika ikut campur ke perang Israel dengan Iran, Ya, Iran mengancam tutup selatnya, ya kan? betul. Hormuznya itu, sehingga aliran sumber daya alam Amerika, Ya. sebut saja minyak, Ya. itu bisa terganggu dan akhirnya tidak lanjut tuh Amerika kan. Betul. Jadi betapa pentingnya sumber Ya. daya alam terutama dari segi minyak itu, dan Pak Harto mengoptimalkan itu. Mengoptimalkan itu. Oke, Ya. oke. Tapi lama-lama Pak Harto juga menyadari bahwa kalau tergantung ke satu sektor yang bernama migas, Ya. yang renewable resources itu pasti akan terjadi fluktuasi kan. Karena minyak ini urusannya urusan global. Nah, kita mendapatkan oil boom atau bonanza minyak itu karena memang terjadi krisis di Timur Tengah ketika perang Israel Yom Kippur, ya kan? Amerika membela Israel, ya kan? Terjadi krisis minyak. Semua negara-negara OPEC melakukan embargo, Pak. Maka terjadi kenaikan harga minyak yang sangat tinggi dan itu menguntungkan Indonesia. Kemudian krisis kedua terjadi ketika revolusi Iran. Ya, kita juga mendapatkan keuntungan karena Pak Harto bisa menjual minyak dengan harga tinggi di pasar OPEC itulah ya. Dengan OPEC-nya itu. Iya, dengan OPEC-nya. Nah, oke, tadi saya masih mendengar tuh tergelitik. Jadi dulu 1,3 juta barrel per hari untuk minyak di Duri. Dan seorang saja Dr. Lukman menguak itu ternyata sekarang udah tidak 1,3 bahkan sekitar 500 barrel sampai 600 barrel. Boleh tahu nggak? Keseluruhan. Ya, sebabnya kenapa kok bisa merosot begitu? Memang karena tadi saya sampaikan bahwa migas itu adalah renewable resources ya. Lama-lama kan cadangannya menyusut, ya kan. Nggak selamanya besar gitu kan. Karena terus lakukan eksploitasi sejak sebelum kemerdekaan ya kan, dan setelah kemerdekaan sampai sekarang pun itu terjadi pengurangan cadangan gitu kan. Pengurangan cadangan. Ini pengurangan secara alami. Secara alami. Secara alami. Bukan berarti sumur-sumur bor itu ditutup gitu ya. Tidak ya. Tidak. Itu ke arah ekonomi politik tuh. Seandainya pun ada. Jadi pemirsa begitu ya. Kita batasi terus dalam perspektif kita yang selalu segar, selalu dalam kajian-kajian ilmiah. Oke, begitu ya. Menjadi seperti itu masalah alami lah ya. Secara alami dia terjadi penurunan secara alami, cadangannya menurun. Ya terus masalah ini kan ya dikaitkan dengan hal yang kontemporer nih. Masalah nih, sebut saja Pak Purbaya, Menteri Keuangan, dengan Pak Bahlil, katanya itu sih nggak bikin kilang dan sebagainya. Itu dalam posisi ini seorang dokter, Lukman di mana? Di Pak Purbaya kah atau di Pak Bahlil kan gitu. Dikaitkan dengan IJBS perlu ini. Betul. Para pemirsa podcast ini harus tercerahkan. Catatan kita pada era Pak Harto, Pak Harto itu berhasil membangun 7 kilang. 7 kilang. 7 kilang. Ya, sejak ditinggal Pak Harto sampai sekarang 1 kilang pun belum ada yang dibangun. Ya. 1 kilang pun belum ada yang dibangun. Minum dulu kalau gitu. Ya kan? Katanya janji mau bangun kilang. Tapi satu pun tidak ada yang terrealisasi, Pak. Ya terakhir Pak Harto membangun kilang Balongan kan di Indramayu, itu terakhir. Bahan bakar tuh ada juga. Sekarang tidak ada lagi kilang Pak yang dibangun oleh pemerintah. Boleh nggak sedikit pemirsa ini walaupun memang kita konteksnya tidak bahas itu tapi ke arah figur Jenderal Besar Soeharto. Itu kenapa Pak? Sampai tidak dibentuk. Kalau kita mengamati memang ini adalah permainan dari mafia migas ya. Mafia migas menginginkan kita terus mengimpor BBM. Dengan cara itu kan mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Ya kan? Tapi di sisi lain juga tadi saya sampaikan, total produksi kita per hari itu Pak, bukan hanya kilang Duri ya, tapi juga Cepu, Blok Cepu dan blok-blok yang lain, itu totalnya sekitar 500 sampai 600 ribu baler per hari. Jadi memang sedikit banget. Sedikit banget sekali. Ya kan? Sementara kita bangun kilang juga kalau nggak ada bahan baku yang diolah kan juga mubazir gitu kan. Bahkan terus terang aja, tapi kita terlambat untuk melakukan itu semua. Sementara si Singapura tetangga kita nggak punya sumber daya minyak dan gas, punya kilang gitu loh.
Dan kita membeli dari situ dari situ. Jadi sumber bahan baku dari kita, Indonesia ya. Di otak-atik di sana kayak kilang lagi bersih whatever lagi. Akhirnya kita yang beli juga. Makanya pantes rejim sekarang ini bilang harus ada hilirisasi lagi. Hilirisasi ya. Oke. Nah, dikaitkan dengan ini berarti figur Pak Harto itu dirindukan gara-gara ini ya salah satunya. Sangat dirindukan. Jadi kita tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Harto dalam konteks transformasi tadi itu. Ya kan? Kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya mineral, nikel, emas dan sebagainya, ya kan? Tapi pemerintah kita lupa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan transformasi untuk membenahi sumber daya manusia. Kan satu saat yang namanya migas, mineral, batu bara itu kan pasti habis, ya kan? Ya sesuai dengan besar cadangannya. Ya 20 tahun, 30 tahun. Lalu lupa gitu membenahi sumber daya manusia. Yang renewable resources-nya. Kalau renewable resources-nya itu bakal habis, deflation kalau dalam perspektif ekonomi. Gitu ya. Jadi ini salah satu permintaan seorang Dr. Lukman. Jadi transformasi itu kapan dilakukan? Transformasi itu dilakukan bukan setelah sumber daya tersebut habis. Tapi ketika mulai dieksploitasi, sudah harus ada roadmap, peta jalan, melakukan transformasi. Termasuk sektor pendidikan, transformasi ke sektor pertanian, membangun bendungan irigasi, transformasi ke sektor membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya, transformasi ke sektor kesehatan, sanitasi masyarakat, air bersih, listrik dan sebagainya. Sehingga ketika si pertambangan minyak itu habis, itu pembangunan daerah sudah siap. Dan yang renewable resources pun sudah siap menggantikan yang kekurangannya atau kedepresiannya. Yes, betul. Seharusnya itu yang terjadi. Maka kita lihat tadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya minyak, pertambangan, itu terjadi kemiskinan yang sangat masif, pengangguran yang sangat masif. Ironis ya? Ironis, ketertinggalan dari sektor pendidikan, infrastrukturnya buruk. Coba Prof pun sekarang pergi kemana umpamanya? Mau pergi ke Kalimantan Timur. Yang tempat ada eksplorasi. Saya ingin tahu, Pak Prof pun umpamanya, apakah pernah ke Aceh, pernah ke Riau, pernah ke Banjarmasin umpamanya, ke Papua? Iya, pernah. Kemana Pak Kun pernah? Saya pernah ke Rokan sendiri, ke Rokan durinya sendiri, terus pernah juga ke Samarinda. Ya, bagaimana Prof melihat infrastruktur di Riau dengan adanya blok Rokan atau di Samarinda? Kalau saya ke Riau sendiri itu ada saya sebutkan inisialnya udah almarhum T lah itu. Dia bilang, kenapa harus merdeka Riau? Karena apa? Kita dieksploitasi ke pusat, eksplorasi gede-gedean, tapi tidak ada trickle down effect ke sekitar gitu loh. Itu salah satunya. Betul, tidak ada trickle down. Kayak gitu. Itulah contohnya. Karena saya pikir ini sudah arah politik ya. Tapi minimum statement Pak Dokter betul-betul itu. Betul. Ya, jadi kalau bahasa kita tidak terjadi transformasi ke sektor yang unrenewable resources, dalam hal ini pertanian, pendidikan, kesehatan, ya kan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi kita datang ke daerah Aceh umpamanya yang kaya dengan migas yang ada di Lok Sumbawa umpamanya. Bandaranya kita datang seperti bandara kabupaten, Pak. Bandara kelas 2. Kita mendarat di Kendari umpamanya kan. Bandaranya sangat tertinggal. Beda dengan Jakarta yang nggak punya tambang, tapi Soekarno-Hatta sangat mewah. Beda dengan Surabaya yang nggak punya tambang, tapi bandaranya mewah. Ini kode keras dari seorang Dr. Lukman ini, bahwa ternyata memang tolong kalau daerah itu dieksplorasi sumber daya alam, konteks ini adalah minyak, yang netes lah gitu kan. Betul. Nah, kembali ke Jenderal Besar Soeharto. Jadi Pak Harto ini ketika ada fenomena minyak gitu teranugerahkan lah, given lah. Betul. Sehingga membludak, sehingga kita kaya raya waktu itu. Beliau transformasikan ke dunia pendidikan, sehingga dokter beliau ini dan saya juga salah satunya menerima itu hasil utility dari SD Impres dan juga pertanian, sehingga FAO tahun 84 menswasembadakan kita. Dan lebih mencengangkan lagi, Duflo itu Duflo itu 2019 meneliti
Impres. Impres ini dan Iya. beliau dapat Hadiah Nobel gitu. iya, saya agak sedikit sebagai mau jadi host jadi ikutan emosi. Mengapa Orang-orang MIT mengapa penelitian itu dilakukan oleh orang Indonesia gitu? dan Justru orang dan barat datang orang MIT. MIT Dan sendiri. Harvard. MIT dan Harvard. Harvard Ya. dapat Nobel gara-gara 3 orang itu. Harvard itu. Konsep Duflo bersama suaminya MIT. merinding, Bang. Yang satu itu dari Harvard University. Ketiganya Iya. mendapatkan hadiah Nobel. Bidang ekonomi. Karena impres Pak Harto. Oke, ingin sih ngobrol lama nih Dokter Siap. Lufan nih. Jadi ada sebelum saya tutup mungkin terhadap Institut Jenderal Besar Soeharto, apa harapannya? Harapan seorang dokter. Ya, harapan kita ke depan pemimpin kita yang akan datang itu harus menggali pemikiran-pemikiran Pak Harto. Pak Harto sudah memberikan kita contoh bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang benar, lalu ditransformasikan. Kita sekarang mengeksploitasi emas kita, nikel kita, batu bara kita, ya kan, tembaga kita, tapi kita lupa melakukan transformasi, Pak. Ke arah tadi yang renewable resources. Ya, maka jangan heran ya sahabat moderator, ya daerah-daerah yang kaya sumber daya tambang seperti Kalimantan Timur, Sumbawa, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, apabila sumber daya alamnya habis akan menjadi yang disebut dengan provinsi hantu, Apa itu? Ghost Regency.